Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan hari yang suci ini, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada pasien-pasien PMJA, kepada para subscriber Rumah Sehat PMJA, dan umumnya kepada khalayak yang memang selama ini sering nonton video-video atau menjadi simpatisen dari Rumah Sehat PMJA. Sesuai janji saya juga akan mengupas tentang kandungan beras merah atau nasi merah dan juga nasi hitam. Kalau kemarin kan sudah saya ulas tentang manfaat dan bahayanya nasi putih. Nanti videonya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, sekarang giliran saya mengupas masalah kandungan atau manfaat daripada nasi merah dan nasi hitam. Saya mulai dari yang nasi merah dulu. Saya yakin pemirsa sudah paham bahwasanya nasi merah mempunyai kadar glukosa yang lebih rendah, mempunyai kadar karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Oleh karena itu, pasti Anda sudah tahu bahwasanya nasi merah lebih cocok untuk digunakan bagi penderita diabetes sebagai makanan pokoknya. Tapi tidak ada salahnya kali ini akan saya ulas lagi lebih detail. Jadi ini adalah nasi merah yang sudah saya ukur, beratnya adalah 100 gram. Kalau 100 gram itu kalau dituang seberapa sih sebenarnya? Nah, ini adalah 100 gram. 100 gram ini kurang lebih 5 sendok. 5 sendok nasi ya. Kita ulang. Ya, segini ya. 1. Oke. Sendok full lah gitu ya. 1 atau 6 lah gitu. Bisa 6. 2. 3 terlalu banyak nih. 4. 5. Ya, 6 lah. Jadi bisa jadi 6 sendok. Nah, 6 sendok ya. Jadi kurang lebih kalau 100 gram itu adalah 6 sendok makan. Minimalnya Anda tahu. Nah, kalau nasi merah ini indeks glikemiknya berapa? Indeks glikemik nasi merah adalah antara 50 sampai 53. Kemudian karbohidratnya 23 dan kalorinya adalah 111. Lemaknya 0,9. Apa itu indeks glikemik? Kemarin sudah saya jelaskan. Indeks glikemik adalah seberapa cepat suatu makanan jika dimakan berubah menjadi gula. Indeks glikemik rendah antara 0 sampai 55. Indeks glikemik sedang antara 56 sampai 70. Indeks glikemik tinggi 71 ke atas. Semakin rendah indeks glikemiknya, semakin bagus untuk penderita diabetes memakan makanan atau meminum suatu minuman. Oleh karena itu bagi Anda penderita diabetes wajib tahu apa itu indeks glikemik, berapa nilai sedangnya, berapa nilai rendahnya, dan berapa nilai tingginya. Tetapi kalau di PMJA saya lebih menyarankan bukan hanya indeks glikemik yang jadikan patokan, tetapi beban glikemik. Karena beban glikemik itu sudah gabungan antara jumlah indeks glikemik dan karbohidrat. Nanti saya kasih tahu dengan contoh yang nasi merah ini tadi. Nah, nasi merah ini kan indeks glikemiknya 50. Kemudian karbohidratnya adalah 23. Jadi untuk mencari beban glikemik itu sama dengan 50 kali 23 dibagi 100. Sehingga hasilnya menjadi 11,5. Nah, apa itu beban glikemik? Beban glikemik adalah seberapa banyak gula darah Anda akan meningkat setelah makan atau meminum suatu minuman tertentu. Misalnya saja Anda makan nasi merah yang 100 gram tadi, beban glikemiknya kan 11,5. Jadi kalau Anda makan beras merah 100 gram 2 jam setelah makan, kalau dicek gulanya kemungkinan hanya nambah 11,5 tadi. Misalnya dari 120, 2 jam berikutnya dicek lagi menjadi
131,5. Jadi ini termasuk bagus. Tapi kan Anda nggak mungkin hanya makan nasi merah saja, ada lauknya, ada sayurnya, ada minumannya. Nah, gabungan antara lauk, sayur, buah, minuman itu kalau sekali makan tidak lebih dari 60 ya termasuk bagus. Usahakan supaya gabungan dari sekali makan itu tidak lebih dari 60. Beban glikemik dikatakan rendah kalau nilainya antara 0 sampai 9. Kemudian dikatakan sedang kalau antara 10 sampai 19. Dikatakan tinggi kalau lebih dari 20. Nah, nasi putih itu 20,7. Nasi merah tadi 11,5. Nah, nanti bagaimana dengan nasi hitam? Nasi hitam tuh lebih rendah dari nasi merah beban glikemiknya, atau justru lebih tinggi. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa nasi hitam itu lebih rendah daripada nasi merah, lebih rendah daripada nasi putih. Lebih rendah dari nasi putih, betul. Karena nasi putih itu beban glikemiknya adalah 20,7. Jadi Anda makan nasi putih tok seberat 100 gram, gulanya akan nambah 20,7. Kalau makan nasi merah tok 100 gram, gulanya nambah 11,5. Nah, bagaimana kalau Anda makan nasi hitam tok 100 gram juga, gulanya nambah berapa? Nah, ini yang harus Anda tahu. Kebanyakan pasien rumah sehat BMCA memang dulu saya anjurkan untuk makan nasi hitam. Karena nasi hitam kami saat itu berpikir untuk orang diabetes adalah lebih bagus. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Karena indeks glikemik nasi hitam itu adalah 43 sampai 45. Ya, kita ambil yang paling rendah lah. Kemudian karbohidratnya adalah 34. Lemaknya adalah 1,5. Jadi hitungan beban glikemiknya adalah 43 kali 34 dibagi 100, yaitu menjadi 14,6. Jadi nasi hitam beban glikemiknya ternyata lebih tinggi daripada nasi merah. Jadi urutan yang paling bagus bagi penderita diabetes untuk diet khusus diabetes ya, bukan diet-diet yang lain. Karena untuk diet yang lain nanti nasi hitam ada yang lebih bagus. Khusus untuk diet diabetes, jadi nasi yang paling bagus adalah nasi merah, nasi hitam, nah baru nasi putih. Jadi kalau bisa jangan pernah makan nasi putih kecuali sesuai dengan takaran. Tapi kalau untuk penderita penyakit lain lagi. Ada yang beras hitam lebih bagus, ada yang beras merah lebih bagus, ada juga yang beras putih lebih bagus, tergantung dari penyakit yang Anda derita. Jadi kali ini saya hanya ingin menjelaskan mana yang paling bagus, apakah beras putih, beras merahkah, atau beras hitamkah yang paling cocok untuk diet diabetes. Nah, tadi sudah jelas bahwasannya ternyata beras merah lebih bagus. Dan ini juga sesuai dengan fakta dari pasien-pasien saya. Pak Haji, saya makan nasi beras hitam kok gulanya malah lebih tinggi sedikit ya dibandingkan dengan beras merah. Masa sih, saya bilang gitu kan. Nah, setelah itu kan saya melakukan penelitian. Akhirnya benar, ternyata memang 90% orang yang makan nasi hitam gulanya sedikit lebih naik dibandingkan orang yang makan nasi merah. Itu pun masaknya saya sudah pakai rice cooker Vitacook ya. Untuk penderita diabetes memang saya sarankan untuk menggunakan rice cooker Vitacook dan bisa beli di BMCA. Karena apa? Tajinnya itu kan dibuang tersendiri dan nasinya menjadi nggak keras. Kelihatan banget bedanya dengan rice cooker yang lain. Jadi kalau rice cooker Vitacook itu jelas. Jadi pada saat dituangkan, dicampur dengan air tajinnya itu keluar lewat bawah dan itu dibuang. Nah, itu yang membuat beban glikemiknya menjadi rendah karena karbohidratnya terbuang keluar. Saya rasa dari saya cukup sekian. Jangan lupa Anda untuk subscribe, like, dan share video ini. Insya Allah men-share atau membagikan video yang bermanfaat akan mendapatkan pahalanya. Bahkan pahala itu bukan hanya ketika kita ada di dunia, tapi juga ada di akhirat. Dan siapapun yang menjadi subscriber Rumah Sehat BMCA
akan mendapatkan kiriman doa dari Majelis Zikir BMCA. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Om Swastiastu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, dan tetap jaga protokol kesehatan. Khususan Jasati Waluruki, pasien-pasien BMCA, pembeli-pembeli produk BMCA, pengamal-pengamal ilmu BMCA, subscriber Rumah Sehat BMCA yang minta didoakan, para subscriber BMCA Badminton Club yang minta didoakan, para follower Rumah Sehat BMCA dan follower Harpurisko Sanjaya yang juga minta didoakan hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum Pak Haji. Kabar baik, saya Pak Mangku dari Bangli, Provinsi Bali. Telah mempergunakan obat Pankro. Saya dengar dari seminar Pak Haji di Bali TV. Langsung besoknya saya meluncur ke Tabanan beli obat Pankro. Ambil baru 1 botol. Habis 1 botol, obatnya habis. Sudah 2 kali saya ke sana tidak ada obat. Langsung juga anak saya pernah ke Tabanan 2 kali tidak ada obatnya. Sekarang oleh karena saya mengalami stroke, langsung mengulang lagi beli obat 4 botol. Sampai sekarang minum Pankro. Kadar gula pertama 640. Sudah itu setelah minum 1 minggu, kadar gula saya menjadi 400. Minggu kedua menjadi 300. Minggu ketiga langsung puasa, kadar gula saya 89. Habis puasa makan, setelah 2 jam makan, kadar gula 129. Tiap minggu cek kadar gula saya 130 sampai 140. Akhirnya kemarin saya cek kadar gula saya 107. Kadar gula saya sudah normal, dan kesemutan yang dulu saya kesemutan, jalan pun tidak begitu lancar, tangan tidak boleh dikepalkan. Sekarang tangan sudah bisa dikepalkan, sudah mendingan. Dalam perasaan saya kena stroke-nya sudah 50% lah menurun. Terima kasih Pak Haji. Atas obat Pankro-nya sudah saya pergunakan dengan baik. Ya, terima kasih. Semoga perusahaan Pak sukses selalu. Terima kasih.